tidak disarankan untuk menafsirkan ayat sendiri. Makanya di situ kalian harus menjaga kredibilitas dari naskah kalian dengan mencantumkan tafsirnya mengutip dari mana. Halo sahabat-sahabat juara, bertemu lagi bersama saya Umi Mukaroma di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang naskah Syarhil Quran yang baik dan benar. Dan sebelumnya saya udah membagikan video tentang cara juara Syarhil Quran. Teman-teman bisa cek videonya di deskripsi di bawah ini. Dan nantinya akan nyambung juga ke naskah Syarhil Quran yang baik ini seperti apa. Karena penilaian dalam musabaqah Syarhil Quran tidak luput dari penilaian sebuah naskah yang baik. Begitu. Dan selanjutnya langsung saja kita mulai ke yang pertama. Tersusun secara sistematis, pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi harus sistematis. Kalau di naskah Syarhil Quran itu pertama diawali dengan pendahuluannya, itu prolognya. Di situ disajikan permasalahannya. Jadi yang berkaitan yang akan diangkat dalam pembahasan Syarhil Quran yang disampaikan itu apa gitu, masalah kekinian. Nah itu naskahnya harus disusun dulu nih, harus ada pendahuluan dari naskah yang akan dibawakan. Nah selanjutnya permasalahan-permasalahannya itu kalau bisa teman-teman harus update permasalahan terkini. Jadi di situ akan menarik perhatian juri dan audien untuk mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan. Dan pembahasannya juga harus rinci ya, namanya Syarhil Quran, berarti syarah dari Al-Quran. Isinya pun harus mensyarahkan apa syarah dari ayat tersebut. Dan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan harus disampaikan, intinya value-nya harus seperti apa gitu dalam naskahnya, itu harus ada di dalam sebuah kesimpulan. Yang kedua, mengemukakan latar belakang atau pengantar pembahasan. Ini tadi ya, ini kan di dalam naskah itu harus ada pendahuluannya. Nah di sini dikemukakan latar belakangnya secara rinci ya. Jadi didahulukan oleh suatu pembahasan yang umum dulu, kemudian di paragraf keduanya itu, paragraf kedua dan ketiga diangkat sebuah masalah yang fenomenal atau bisa yang baru ya, aktual gitu kan. Nah di situ akan menarik gitu. Jadi si juri ini kan menilai, oh ini naskahnya dibuat baru nih, bukan naskah-naskah yang lama terus digunakan ditampilkan untuk lomba yang sekarang. Nah biasanya tuh kalau teman-teman yang sudah biasa mengikuti lomba Syarhil baik di MTQ ataupun di event-event universitas yang mengadakan seperti itu ya, atau event-event lain, nah itu akan mengadopsi naskah yang lama. Nah itu dewan juri yang sudah familiar dengan Syarhil Quran itu akan sangat paham ini naskah yang sudah lama. Nah di situ teman-teman harus bisa membuat latar belakang dan pengantar pembahasan yang baik supaya lebih terlihat aktual dan naskahnya akan up to date. Dan yang ketiga, memilih ayat yang relevan dengan isi. Tentunya apa tema yang akan disampaikan? Ayatnya pun harus sesuai. Ketika memilih ayat, memilih tema persatuan dan kesatuan, berarti ayatnya tentang apa? Memilih toleransi beragama, berarti ayatnya tentang apa? Kalau toleransi beragama bisa gunakan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, itu bisa digunakan full dalam satu surat itu boleh gitu. Jangan sampai memotong ayat. Misalnya ayatnya terlalu panjang gitu. Jadi dipotong cuma sebagiannya saja. Nah, itu sebaiknya jangan. Karena pemilihan ayat itu lebih baik satu ayat supaya nanti ketika mensyarahkan juga lebih enak dan lebih informasinya apa yang akan disampaikan juga akan lebih dapat sih. 4. Menuangkan asbabun nuzul ayat atau tafsir ayat. Jadi dalam naskah Syarhil namanya Syarhil Quran, berarti syarahnya secara detail, sebabnya turun ayat tersebut apa gitu kan. Kan pasti ada. Kemudian tafsirnya teman-teman tuh bisa cari di tafsir-tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Banyak sih teman-teman kalau mau ke perpus di tempat teman-teman, perpus daerah gitu, itu kan pasti ada koleksi-koleksi untuk kitab-kitab terjemahnya. Jadi nggak perlu cari
tafsirnya yang masih dalam bahasa Arab gitu, teman-teman pasti akan pusing. Silahkan cari aja di perpus-perpus daerah teman-teman sekalian, gunakan tafsir-tafsir yang sudah menggunakan bahasa Indonesia, kalian susun di dalam dituangkan dalam naskah Syari'ul Quran. Dan yang kelima, menyebutkan rujukan kutipan tafsir dengan detail. Tadi ketika teman-teman sudah mengutip tafsir dari satu kitab, tafsir Al-Misbah misalnya, tafsirnya Prof. Quraish Shihab ya. Nah, itu kalian mengutipnya dalam jilid berapa, halaman berapa. Nanti di akhir suatu paragrafnya itu teman-teman sampaikan di situ. Tafsir Al-Misbah jilid sekian, halaman sekian gitu ya. Jadi di situ detail dan terlihat sekali terpercaya gitu. Apa yang kita sampaikan itu bukan suatu tafsiran yang mengada-ngada atau teman-teman menafsirkan sendiri, karena itu sangat tidak disarankan. Masa iya gitu, kita hanya lomba nih, kita lomba seorang mahasiswa atau seorang siswa gitu ya yang ikut lomba Syari'ul Quran, tidak disarankan untuk menafsirkan ayat sendiri. Makanya di situ kalian harus menjaga kredibilitas dari naskah kalian dengan mencantumkan tafsirnya, mengutip dari mana. Dan yang keenam, memperkaya dengan hadis dan peribahasa atau syair. Jadi setelah menyajikan tafsir ayatnya, teman-teman di situ perkaya dengan hadis, dikaitkan gitu. Ketika ayat ini nyambungnya dengan hadis apa? Di situ sajikan saja hadisnya juga. Atau lebih-lebih teman-teman kalau lebih kreatif itu bisa menyambungkan dengan sebuah peribahasa. Misalnya dikaitkan dengan lagu-lagu perjuangan atau lagu yang tentang persatuan dan kesatuan itu tentang apa gitu. Boleh seperti itu. Lagi-lagi tapi teman-teman harus lihat kriterianya ya dari dewan juri yang kalian akan lombakan di suatu daerah. Tadi saya sudah bahas untuk kriteria dewan juri di video sebelumnya. Teman-teman juga bisa lihat di deskripsi di bawah ya untuk linknya. Kalau pembuatan naskah itu harus disesuaikan terutama dalam penambahan peribahasa atau syairnya, syair lagu ya. Untuk yang ke-7, menghubungkan isi ayat dengan problem kekinian. Jadi kalau di suatu naskah itu kan setelah ayat pertama ada tafsir, kemudian dijelaskan. Terus nanti juga dikaitkan dengan hadis, ditambah dengan syair atau peribahasa. Nah, nanti dihubungkan pada masalah kekinian yang sekarang dihadapi apa gitu. Dalam misalnya video tentang persatuan tadi, ternyata di Indonesia itu masyarakatnya belum bersatu gitu kan, masih banyak nih misalnya banyak yang bersekutu gitu ya, suku ini dengan suku ini gitu. Nah, itu kalian harus bahas di situ dan update dengan problem yang kekinian. Toleransi beragama gitu, masih banyak yang tidak menghargai agama lain, agamanya beribadah misalnya diganggu gitu ya. Ada orang Islam sedang sholat tapi diganggu, atau sebaliknya orang Islam mengganggu agama-agama lain ketika beribadah. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, itu harus dikaitkan itu problem kekiniannya, tapi juga harus disusun dengan bahasa yang rapi. Jadi teman-teman harus memadankan akhir kata dalam suatu naskah. Misalnya an ya an semua akhirnya, atau u ya u semua di setiap kata yang nantinya akan disajikan tuh masalah-masalahnya. Yang ke-8, gunakan ayat kedua sebagai problem solver. Jadi untuk yang ayat kedua itu biasanya ketika ada masalah seperti ini, di masyarakat terjadi seperti ini, nah itu akan diselesaikan dengan ayat ini gitu. Makanya misalnya ada suatu masalah apa gitu kan, teman-teman harus misalnya ada suatu cekcok gitu. Sebaiknya kalau cekcok itu ternyata tidak baik, nah nanti akan dilaknat oleh Allah gitu ya kan. Nah itu teman-teman harus cari ayatnya dan dijadikan sebagai ayat kedua untuk penyelesaian suatu masalah dalam naskah Syari'ul Quran. Untuk yang ke-9, menjelaskan inti dari ayat 2 secara singkat. Karena ayat kedua ini biasanya sudah ada di ujung-ujung naskah, jadi teman-teman tidak perlu menyampaikan sampai dengan tafsirnya yang detail gitu ya. Teman-teman hanya perlu menyampaikan isinya secara singkat dan jelas. Kalau waktunya masih atau waktunya masih tersedia itu masih panjang ya,
yang disediakan. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan sedikit saja untuk tafsirnya, tapi tidak detail seperti ayat yang pertama, karena di sebuah naskah Syarhil Quran itu ayat pertama adalah menjadi grand-nya gitu ya, grand ayat dari satu naskah. Untuk ayat kedua itu sebagai pendukung dan penyelesaian masalah. Ke-10, kesimpulan yang menarik. Kesimpulan yang menarik ini supaya teman-teman yang mendengar atau audien yang mendengar itu juga tertarik untuk mendengarkan. Ini kan naskah, berarti kesimpulan yang menarik untuk dibaca oleh dewan juri. Kalau dewan juri baca, wah ini naskahnya bagus, kesimpulannya bisa ditangkap oleh dewan juri dan juga terlihat bahwa naskahnya bukan naskah yang hanya copy paste, tapi teman-teman menyusun sendiri, si tim tersebut membuat sendiri naskahnya. Jadi kesimpulannya harus menarik. Yang ke-11, menggunakan kaidah dan gaya bahasa yang baik. Ya, dalam Syarhil Quran tentunya harus menggunakan kaidah dan bahasa yang baik. Walaupun nantinya di dalam suatu penyajian itu kadang ada penggunaan kata karena untuk kreasi dalam suatu naskah ya biasanya itu digunakan kata-kata yang ya bukan tidak baku, tapi supaya si naskah itu terlihat menarik, dibaca juga menarik dan enak gitu. Nah, biasanya kaidah bahasa ini sangat diperhatikan oleh dewan juri ketika menilai suatu naskah Syarhil Quran. Jadi perlu banget diperhatikan kaidahnya ya. Ya, demikian video untuk naskah yang baik dari Arena Lomba. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Arena Lomba. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye-bye.